Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidul hudul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 101 Allah mengisahkan suatu angle dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau menomorsatukan Allah. Ini Rabbi, menomorkan. Apa yang kemudian Allah berikan? Allah kemudian memberikan sayahdin. Yang pertama, Allah berikan petunjuk. Yang kedua, Allah berikan ketika beliau berdoa Rabbi habli minas solihin, Allah kemudian memberikan fabasyarnahu bihulamin halim. Apa artinya? Ketika kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan memberikan dua hal di ayat ini. Yang pertama, diberikan petunjuk-petunjuk. Kita dalam hidup butuh petunjuk, betul. Kita butuh petunjuk dalam bisnis, kita butuh petunjuk. Sampai kadang kita mengangkat konsultan segala, itu kan karena butuh guidance. Merawat putra putri, kita bahkan boleh ikut parenting. Kenapa? Lagi-lagi butuh guidance. Maka dalam hidup kita sangat butuh petunjuk. Orang yang menomorsatukan Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah memberikan anugerah melebihi ekspektasinya. Yang kedua, Nabi Ibrahim doa Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kami anak yang solih. Tapi Allah kemudian memberikan lebih dari itu. Fabasyarnahu, kami gembirakan dia bihulamin halim, dengan anak yang halim. Apa itu halim? Anak yang halim, anak yang sangat penyantun, sangat bijaksana, pengertian sekali pada orang tuanya. Hadirin, dimulai dari mana? Menomorsatukan Allah. Maka kalau hari ini panjenengan semua kersa rawuh di acara kita ini, saya yakin banyak yang harus panjenengan selesaikan hari ini, tapi masih mau datang di kajian kita, datang di acara Forsila, masih mau mendengarkan ngaji. Semoga ini bukti panjenengan semua menomorsatukan Allah. Dan mudah-mudahan selepas dari menomorsatukan Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Allah akan berikan panjenengan petunjuk-petunjuk kehidupan, sehingga hidup kita semakin hari semakin lurus, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mudah ketemu kebahagiaan. Yang kedua, semoga putra-putri kita semua jadi anak-anak yang hulamun halim, lebih dari solih. Dia tidak hanya solih, tidak hanya baik perilakunya, tapi dia membahagiakan orang tuanya. Dia tidak hanya jadi orang baik, tapi dia memperbaiki lingkungannya. Bahkan semoga putra-putri kita kelak menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, berbahagia hari ini kita ketemu kembali. Ustaz Imad yang kami hormati,
Ada Ustadz Husain tadi juga, ada Ustadz Kris, ada Pak Trio, alhamdulillah yang setia menemani, masya Allah luar biasa. Dan ibu sekalian wadi Allah. Tema kita, kajian kita kali ini adalah tentang memaafkan. Jadilah pemaaf. Ini sebenarnya judul saya adalah jadilah manusia istimewa. Tapi ini yang batu bagian kedua. Jadi yang sudah pernah dengarkan ceramah saya yang bagian pertama, insya Allah akan bisa mengikuti. Ada hal-hal baru yang akan kita ungkap. Yang belum pernah mengikuti kajian saya yang pertama untuk judul ini, insya Allah tidak akan kehilangan tema, tidak akan kehilangan hal-hal penting di dalamnya. Hadirin Allah, jadilah pemaaf. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, memaafkan itu susah apa sulit, Bu? Dalam susah. Susah apa sulit? Susah banget, ya susah bingit. Saya menduga memaafkan itu memang tidak mudah. Betul gitu? Dan saya menduga susahnya memaafkan itu tidak hanya di zaman kita. Tidak hanya di zaman kita. Bahkan zaman dulu ketika para ulama-ulama kita salafun as-solih itu sudah nampak susahnya memaafkan. Dari mana saya punya alasan ini? Hadirin, saya menyimpulkan setidaknya bahwasanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang konon disebut sebagai kitab ketiganya umat Islam, ya, masya Allah, saking hebatnya kitab ini. Setelah Al-Quran, setelah hadis, ada kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan mengatakan kitab kedua, karena kumpulan dari hadis-hadis sahih yang paling sangat dipegangi oleh kaum muslimin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab memaafkan itu diangkat tersendiri. Satu bab khusus. Maka ini gambaran bahwasanya ternyata urusan memaafkan memang tidak mudah. Susah apa sulit, Bu? Maafkan gimana? Sampai hari ini kira-kira panjenengan berapa persen urusan yang sudah dimaafkan, berapa yang belum? Wonten boten sing gak ada masalah tasih anu. Boten nggih. Nggih, boten wonten sing ngaku. Hadirin Allah, maka ayo kita kaji, semoga kita jadi orang-orang pemaaf. Hadirin rahmatullah, ada beberapa alasan kenapa kita perlu jadi orang pemaaf. Yang pertama adalah ini merupakan perintah Allah. Pemaaf itu perintah Allah. Pemaaf itu bukan pilihan, tetapi perintah Allah. Di mana ayatnya? Dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Apa artinya itu? Ada yang baca artinya? Ada yang kerso baca artinya? Yang kerso baca artinya boleh ulang duluan. Ayat 199 Al-A'raf surat ke-7. Monggo. Artinya, mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan setelah engkau datang, Musa
Musa. Betul. Ibu baca ayat apa ini? Surat Al-A'raf. Nggih. Surat ke ayat ke Ayat 129. 199. Nggih. Mboten napa-napa Bu, nggih. Biasa kalau setengah 9 itu biasa Bu. Biasa. Monggo silakan. Iya. Nggih. 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Baik. Hadirin, alasan pertama kenapa kita harus belajar jadi pemaaf adalah karena itu perintah Allah. Ini perintah loh. Para ahli usul fikih itu mengatakan begini, ketika satu ayat itu ada kalimat perintah, maka itu mengindikasikan wajibnya tindakan yang ada dalam ayat itu. Jika ada kalimat perintah dan tidak ada hal lain yang meringankan, maka tetap pada kewajibannya. Al-aslu fil amri lil wujub. Ketika itu perintah, maka jatuhnya adalah kepada kewajiban. Hadirin, andai memaafkan itu boleh memilih, kira-kira milih memaafkan atau enggak, Bu? Gandeng dengan susah sulit tadi kan? Maka milih nggak maafkan, padahal ini adalah perintah. Maka ketika kita memahami bahwasannya memaafkan adalah perintah Allah, maka kita harus berusaha, harus berikhtiar untuk bisa memaafkan. Nanti ada tips-tipsnya di belakang, nanti akan kita bahas bagaimana caranya, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Kita bahas dulu di bagian depan dulu. Baik. Apa alasan pertama, Bu? Kenapa kita memaafkan? Itu perintah Allah. Poin pertama. Poin kedua, kenapa kita memaafkan? Karena orang yang memaafkan akan dekat dengan ampunan Allah. Dekat dengan ampunan Allah. Di mana ayatnya? Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Monggo, ada yang baca artinya? Surat An-Nur surat ke berapa, Bu? Surat ke 24. Betul. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada rakyatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berpulang belakang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Baik. Lihat di bagian belakang, Ibu. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu, maka maafkan. Wal yasfahu, berlapang dadalah. Maafkan dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosamu? Hadirin, lihat ayatnya, Allah menyandingkan sikap pemaaf kita dengan ampunan Allah. Dengan kata lain, seseorang yang mudah memaafkan, seorang yang pemaaf,
dia akan senantiasa dekat dengan ampunan Allah. Maaf, kita ini butuh ampunan betul Bu? Butuh ampunan Allah betul? Kenapa kok butuh panjenengan? Kenapa? Kok butuh ampunan Allah? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang dulu Pak. Kenapa? Banyak salah. Ada yang lain? 75 Bu nilainya masih belum 100. Ada yang lain? Dalam? Oh, kalau diampuni semua akan dikasih. Baik. 85 Bu belum. Ada lagi? Dalam? Mendapatkan ridho Allah 95 Bu, kurang dikit. Apa? Karena kita ingin masuk surga. Betul badan? Ada nggak di sini yang rencana masuk neraka begitu? Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Hadirin, kita semua ingin masuk surga. Bahkan setiap hari, setiap saat yang kita mampu, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku di dunia kebaikan, diberikan hasanah. Hasanah itu kebaikan. Maka kalau ada orang namanya Ibu Hasanah, harusnya baik orangnya Bu. Ibu Hasanah tapi medit, enggak bisa, enggak ada Bu. Ada namanya Hasanah Bu? Ada? Ya, pasti nggak ngaku kan? Semoga yang memiliki nama Hasanah benar-benar jadi orang baik, gitu kan? Dan kita meminta kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya di dunia hasanah, kebaikan. Apa kepingin kita hidup itu menderita? Enggak. Kita ingin baik, itulah hasanah. Apa kepingin kita bisnis bangkrut terus? Enggak, itulah hasanah. Maka kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dapat hasanah juga. Apa itu? Dapat surga, kan gitu. Bayangkan Bu, wa qina adzabannar, dan dijauhkan, dihindarkan, dibebaskan dari api neraka. Yang kita minta itu kecil dimanja, apa? Remaja, foya-foya, itu katanya ya. Terus dewasa, kaya raya, mati masuk, gitu ya. Oh, enak banget gitu ya. Hadirin, tentu deskripsi kebahagiaan dunia kita punya deskripsi masing-masing. Tapi bagaimana ketika kita di dunia mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, jauh dari kenestapaan, itu yang kita minta. Nah, di akhirat juga kita minta untuk dapat surga. Masalahnya, rumus masuk surga itu adalah jumlah kebaikan harus lebih banyak dari jumlah dosanya. Ada ayatnya itu? Masih ingat ayatnya? Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu artinya? Fama man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat dibanding keburukannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan mendapatkan hidup yang penuh ridho. Itulah surga, itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinuh, tapi barang siapa yang amal keburukannya ringan-ringan saja, lebih banyak dosanya, lebih banyak ngomongin orang daripada ngomongin ngaji, lebih banyak beli
daripada sedekah. Maka orang-orang yang demikian fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan masuk ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang nyala. Na'udzubillah min. Maka pendek kata, kita butuh ampunan Allah. Kita butuh ampunan Allah. Kenapa? Karena masuk surga tidak bisa. Kalau model sekarang ini, non sewu. Kalau umpama dosa kita ini di kilo, Bu, kira-kira pinten kilonya dengan kira-kira dosanya? Nah, dosanya awak dhewe iki jane kathah napa kuwatah, Bu? Ah kan? Umumnya di kilo pirang kintal, Bu? Bukan kintalan, setontonan. Kan kadang kita tidak terasa. Bangun pagi jam 3, oh masih amal soleh, Bu. Jam 3 bangun sholat tahajud, top jempol. Habis sholat tahajud ngaji baca Quran, top jempol 2, Bu. Luar biasa. Mantan jam 4 lebih seperempat berangkat ke masjid, jamaah sholat subuh, top jempol 2 lagi. Mantan sholat subuh masih zikir, Bu. Kan zikirnya mantep, la ilaha illallah, la ilaha, mantep jempol 2. Sampai isyraq, sholat isyraq, masih top, berpahala terus. Permasalahan adalah setelah pulang dari masjid, masuk episode ke-65, episode nyelatu bojo. Jreng. Hadirin, kadang kita tidak terasa loh. Padahal kata Rasulullah, setiap hari kalian itu seperti bertransaksi. Kalian seperti orang bertransaksi loh setiap hari itu. Kadang transaksi kalian berbuah pahala, kadang berbuah dosa. Kadang kalian semakin dekat ke surga, kadang kalian semakin jauh darinya. Setiap hari kita bertransaksi. Kalau transaksi kita kebaikan, yang kita lakukan kebaikan, jenengan semakin mendekat ke surga. Tapi ketika sebaliknya, maka semakin jauh darinya. Hadirin, kita butuh ampunan Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat tadi terkait tentang surat An-Nur. Ayat berapa tadi, Bu? Ayat 22. Allah nawarkan nih, kalau kalian butuh ampunan Allah, ini ada jalannya. Apa itu? Jadilah pemaaf. Hadirin rahimakumullah, kalau kita telik lebih dalam, ampunan Allah itu ada 2 macam dalam Al-Baqarah itu. Jangan pernah pirsa enggak ayatnya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat berapa itu, Bu? Ayat Al-Baqarah ayat berapa? 286 terakhir. Lihat ayatnya, wa'fu anna waghfir lana. Apa itu? Kalau jenengan lihat terjemahannya, apa itu artinya, Bu? Coba jangan pirsani. Wa'fu anna waghfir lana. Al-Baqarah 286. Coba. Ketemu betul, Bu? Ketemu. Ini yang belakang kedengaran nggih, Bu? Dengar nggih? Alhamdulillah. Dalam boten sing paling belakang mohon, Bu. Nggih. Wa'fu anna waghfir lana. Apa artinya itu, Bu? Paling belakang. Dalam maafkanlah kami, terus. Nah, maafkanlah kami, ampunilah kami. Gitu aja kan?
berikan rahmat, betul. Baik, kita garis bawah di situ, Bu. Kita garis bawah di situ. Allah menjelaskan ada dua model. Ada wa'fu anna, ada waghfir lana. Apa ini maksudnya? Kalau kita lihat terjemahannya mirip-mirip mawon kan? Maafkan kami, ampuni kami. Terus apa dong maksudnya? Apa bedanya di situ? Nah, kalau ingin lebih tahu, lebih dalam, maka tidak bisa tidak, jenengan harus belajar tafsirnya. Saya sering sampaikan, non sewu Ustadz, saya sampaikan ke jamaah, kalau panjenengan sekarang belajar terjemahannya, itu sudah bagus. Ibarat orang masuk rumah, sudah buka pintunya, sampun. Tapi kalau jangan ingin tahu lebih dalam, tidak bisa tidak, kecuali harus belajar tafsirnya. Nah, saya contohkan pembahasan ini. Wa'fu anna waghfir lana. Kalau kita lihat terjemahannya, maafkan kami, ampuni kami. Tapi kalau lihat sampai ke tafsirnya, ternyata beda. Apa bedanya? Saya rujuk di tafsir Ibnu Katsir. Penjelasannya begini. Kalau wa'fu anna itu adalah kita minta agar Allah tidak menghukum kita. Kita minta agar Allah tidak menghukum kita. Non sewu, orang berdosa itu kan ancamannya ancamannya hukuman kan nggih? Dihukum. Ancamannya apa? Dihukum di neraka. Kalau waghfir lana ternyata bukan yang model pertama, tapi kalau waghfir lana itu lebih kepada dampaknya. Abu, dampaknya. Contoh, seorang pemabuk minum khamr, ketika dia tobat minta ampun pada Allah, bisa jadi dimaafkan itu dosanya oleh Allah, dimaafkan. Tapi lihat, yang dimaafkan kan dosa karena melanggar larangan Allah saja, tapi efeknya belum selesai, Bu. Kerusakan jantung, kerusakan levernya, kerusakan organ dalamnya, itu akan jalan terus. Mau dia tobat nggak tobat, urusan beda itu. Maka kita butuh dihentikan itu. Itulah waghfir lana. Ada lagi contoh, seorang makan riba. Nun sewu, riba itu haram apa? Haram, Bu. Saya kurang banter. Haram apa haram? Ada yang muni halom. Haram, Bu, hati-hati. Riba itu dosa besar. Saking besarnya digambarkan riba itu dosanya 70 tingkat. Ada 70 tingkat. Yang paling kecil itu adalah setara dosanya seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu paling kecil, Bu. Mendahnio. Oh, apa mendahnio itu? Jadi saya gunakan bahasa campuran enggak apa-apa nggih? Paham kan? Kenapa diganti Inggris kabeh mawon? Nggih, kawurung jenengan gak paham kok, gak paham padha. Mendahnio, apa mendahnio? Seandainya lebih tinggi lagi kayak apa? Yang paling kecil aja sebesar itu. Dosa riba paling kecil adalah laksana dosanya seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah, teman naudzubillah. Terus bagaimana kalau satu tingkat di atasnya? Satu tingkat di atasnya lagi, kayak apa dosanya? Sampai 70 tingkat di atasnya, kayak apa dosanya? Itu semua dikelompok nih, dibiok nih kepada orang pelaku riba. Riba itu dosa apa besar, Bu? Dosa besar atau kecil, Bu? Besar. Maka barang siapa berlaku atau makan uang riba, dia tobat, nggak makan lagi, dia menyesal pada Allah, bisa jadi dimaafkan oleh Allah. Tapi dampaknya belum selesai sampai di situ. Sudah kadung dimakan anaknya,
dikadung dimakan keluarganya, terus dia berlanjut. Padahal setiap makanan haram yang masuk dalam diri kita sesungguhnya jenis yang masukkan penyakit dalam diri kita. Setiap ketaatan pasti akan berbuah kebaikan, begitu juga sebaliknya, setiap dosa akan berbuah keburukan. Maka setiap makanan halal akan berbuah keberkahan, makanan haram berbuah penyakit dalam diri kita. Semoga yang hadir hari ini dijaga oleh Allah Ta'ala dari dosa riba. Semoga rezekinya banyak dan barokah, diparingi putra putri soleh solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kapanpun kapundhut bina dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, maka kita butuh wa'fu anna waghfir lana. Hadirin, maka kalau jenengan merasa butuh dua-duanya, ini ada fasilitas loh. Apa fasilitasnya? Allah akan mendekatkan ampunannya buat kita. Lewat mana? Jadilah pemaaf. Tas pundi Bu kira-kira Bu? Milih pundi? Milih nyepurowan apa mendodokan? Dan milih pundi panjenengan? Nyepurowan apa mendodokan? Nggih ta. Bedodok kayak sampai tahun-tahunan bedodok ya. Lo kadang itu nek nuruti bedodok itu kadang mboten selesai setahun lho Bu. Betul mboten? Kadang bisa ganti generasi. Lo nggih ketemu kali anake salim budhe Kak, kagem salim iki ben ibuke mana sati arek iki. Astagfirullah. Sampai turunan. Naudzubillah min dzalik. Maka jadilah pemaaf. Yang kedua, yang ketiga. Kenapa kita perlu jadi pemaaf? Apa yang pertama tadi Bu? Itu perintah Allah. Apa rujukan tadi? Dirujukan di mana rujukannya? Surat Al-A'raf 199. Yang kedua, dekat dengan ampunan Allah. Di mana rujukannya? Surat An-Nur ayat 22. Yang ketiga, orang yang pemaaf adalah orang-orang yang istimewa. Orang pemaaf adalah orang-orang yang istimewa. Di mana dalilnya? Salah satunya yang pertama adalah di surat Asy-Syura ayat 43. Surat Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara. Ada ketemu ayatnya? Baca artinya nggih. Fa inna dzalika min inna dzalika la min azmil umur. Ayo baca artinya Bu. Lamin azmil umur. Hadirin, perbuatan memaafkan, sabar dan memaafkan itu ternyata perbuatan yang azmil umur, perbuatan utama. Perbuatan apa? Utama. Dalam tafsirnya dijelaskan, tafsir Muyassar, tafsir Al-Mukhtasar. Saya suka sering mengkodifikasi tafsir-tafsir itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam dunia itu indah rasanya. Quran itu seperti lautan beneran. Ternyata kita ini semakin nggak ada apa-apanya gitu. Saya pernah mengkaji ayat 152 Al-Baqarah itu dari sudut pandang 8 tafsir. Al-Baqarah 152 ayat tentang zikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Dari 8 tafsir. Kenapa? Saya penasaran itu. Awalnya Allah janji zikir
kalau kita zikir kepada Allah, Allah zikir pada kita, kan gitu ayatnya itu. Ini tambahan Bu, ini Allah janji, fadkuruni, maka kamu ingatlah aku, adkurkum, aku akan ingat kepadamu. Kalau kita lihat terjemahannya, ya itu saja sudah. Tapi kalau jangan ingin tahu lebih dalam tafsirnya, nah saya pernah mengkaji 8 tafsir itu. Apa yang menarik? Menarik banget. Ternyata zikirnya kita kepada Allah itu ada 6 macam temuannya itu. Zikirnya Allah pada kita ada 5 macam. Apa dong Ustaz itu? Insya Allah di lain waktu. Ikuti yang berikut ini gitu ya. Ikuti. Saya kalau diundang suka saya kasih tema Ustaz, saya kasih pilihan tema. Pilih mawon temanya. Saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi gitu ya. Nah, kalau tema ini yang dipilih adalah jadilah pemaaf. Hadiratullah. Kita lanjutkan. Yang mana tadi ya? Sampai lali. Utama tadi ya. Nah, di dalam tafsirnya ada Al-Muyassar, Al-Mukhtasar. Yang dimaksud azmil umur, perkara yang utama, ini adalah perkara yang istimewa, yang paling layak mendapatkan pahala, paling layak mendapatkan pujian. Itu adalah azmil umur. Maka Allah sampun dawuh sabar dan memaafkan, itu adalah lamin azmil umur, itu adalah perkara istimewa. Maka orang-orang yang mampu melaksanakan, dialah orang-orang istimewa. Semoga yang hadir hari ini semuanya orang-orang istimewa. Jenengan bukan orang-orang biasa Bu. Jangan biasa-biasa, naikkan grade-nya jadi istimewa. Masa sih kita ini ibarat sekolah, sekian tahun nggak naik-naik kelasnya. TK 5 tahun. Sing salah sinten Bu niku? Gurune napa muridé? Sing salah banggune ya. Harus naik. Saya sering mengkritisi di forum-forum napa para dai, para asatid ya. Saya usulkan pada sesepuh-sepuh, para kiai, kita perlu yang namanya kurikulum untuk pembinaan umat ini. Harus jelas, grade-nya harus jelas. Setiap tahun harusnya naik dong. Harusnya naik. Dimulai dari mana kita membina, sampai di mana kita akan mendapatkan mereka menjadi orang-orang bertakwa. Harus jelas grade-nya. Bukan dalam rangka memilah-milah orang nggak boleh ngaji, bukan. Tapi tahapan itu harus dilalui. Kalau kemarin lusa sudah jadi orang yang baik, hari ini harus jadi orang yang memperbaiki. Kalau kemarin sudah jadi solihah, sekarang jadi muslih, bisa memperbaiki lingkungannya. Semoga yang hadir hari ini kelak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir makullah, orang utama. Dalil yang lain adalah dalam surat Ali Imran 133. Ali Imran 133. Kalau tadi mana tadi surat Asy-Syura 43. Yang dalil berikutnya adalah Ali Imran 133. Saya boleh minta minum mboten? Mboten nggih, ngapunten nggih. Ngriwuki. Mboten apa, pakai niki mawon. Nggih. Oh nggih. Sampai kunci kok niku. Bismillah. Matur nuwun. Niku jangan dilihat oh iki mang panitia lali paling mboten lali. Beliau husnudzon, dikira saya masih sawalan gitu loh. Jadi kalau menghargai sekali matur nuwun nggih. Sampun kula nggih alhamdulillah. Silakan. Tadi artinya baca monggo Bu.
Atur duluan dulu. Lihat ayatnya 133 surat Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang akan diberikan bagi orang-orang bertakwa. Hadirin, dalam penelitian kami dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, rata-rata jadi saya kumpulkan ada 40 ayat yang menjelaskan tentang surga. Dalam hal ini adalah fasilitas surga, itu 38 Allah menjelaskan dengan bentuk fasilitas. Ada tajri min tahtihal anhar, biasanya Allah menjelaskan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, begitu. Dan ternyata hanya 2 ayat yang Allah menjelaskan, mendeskripsikan dari sisi luasnya. Yang pertama di ayat ini, surat Al-Imran 133. Yang kedua di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Tulis kalian, tidak apa-apa. Jadi karena ini forum odot kan, forum orang-orang ahli Al-Quran kan ini. Maka mudah-mudahan banyak ayat yang saya ungkapkan tidak tahu bingung. Niki nyantol apa bingung, Bu? Nyantol nggih? Oh, tahu bingung. Bingung, memang Ustaz ngomong apa, Bu? Apa iku? Terlalu cepat atau kurang cepat, Bu? Terlalu cepat atau kurang cepat? Dalam pas nggih? Alhamdulillah, baik. Ini kalau kurang cepat bilang, Ustaz kurang cepat. Oh, boleh. Oke. Lanjut. Saya jam pinten iki? Kalau randomnya kan jam 9 ngoten toh ya. Gimana ini? Saya khawatir jenengan punya acara yang lain ngoten lho. Barangkali janjian sama bakul-bakul rujak atau apa. Lanjut berhenti. Lanjut nggih. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayat yang menjelaskan tentang luasnya, kalau yang lain Allah deskripsikan nikmat itu dari sisi fasilitasnya, ada di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, ada macam-macam begitu. Yang 2 ayat ini, hanya 2 ayat inilah yang menjelaskan tentang luasnya. Nun sewu. Kalau saya gambarkan perumahan itu semakin tinggi tipenya, semakin luas ya. Tipe 36 sama tipe 72. Luas mana, Bu? 72. Kalau tipenya lebih tinggi, lebih luas, itu lebih mahal apa lebih murah harganya? Mahal. Maka bayangkan, Bu, Allah mendeskripsikan bahwasannya kalian akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya tidak tanggung-tanggung, Bu. Bukan tipe 36, bukan tipe 72, bukan. Seluas langit dan bumi. Maka boleh kita gambarkan Allah sedang menyiapkan surga tipe istimewa. Kira-kira pilih mana, Bu? Pilih jadi pemaaf, mendapatkan surga tipe istimewa, ataukah nerusno bedodoke tapi kamu gak swarga? Pilih pundi, Bu? Milih bedodok napa surga tipe istimewa?
terlalu murah, Bu. Namung terus nih bedodok, terlalu remeh. Jenengan boten eman ta kali swarga sing model ngoten niku wau. Boten eman ta dengan ampunan Allah yang kayak tadi. Boten eman ta dengan apa? Allah mendekatkan dengan anugerah-anugerah besar tadi. Maka nanti masuk di tipsnya bagaimana agar menjadi pemaaf. Salah satunya adalah jenengan terus mengingat-ingat fadilah memaafkan ini. Nek mudah kita napa mengingat-ingat ini, kita ingat-ingat terus, maka insya Allah kita akan mudah memaafkan. Semoga yang hadir hari ini semuanya kelak jadi ahli surganya Allah Ta'ala. Kita ketemu di sini, semoga ketemu lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Shalli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada berapa, Bu? Sudah ketemu? Pertama, perintah Allah. Di mana tadi ayatnya? Di surat Al-A'raf 199. Kedua, dekat ampunan Allah. Di mana ayatnya? Surat An-Nur 22. Kemudian yang ketiga, menjadi orang istimewa, ya kan? Apa tadi ayatnya? Di surat Asy-Syura ayat 43 dan Ali Imran 133. Hadirin, terlalu istimewa memaafkan itu, untuk dilewatkan terlalu sayang. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hadirin yang berikutnya, kenapa kita memaafkan? yakni ada di ayat lanjutan dari Al-Imran tadi, 134-nya sekarang. Kalau 133 Allah bicara fasilitas, 134-nya siapanya, dan itulah Allah bilang memaafkan itu ada di situ. Maka orang-orang yang pemaaf tidak hanya berkedudukan istimewa, tapi dia mendapatkan anugerah istimewa. Hadirin, memaafkan adalah perintah Allah. Memaafkan akan mendekatkan kita kepada ampunan Allah. Memaafkan akan menjadikan kita berkedudukan istimewa, dan yang keempat mendapatkan anugerah istimewa. Hadirin rahimakumullah, maka pendek kata memaafkan sangat penting, sangat eman, sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Hadirin rahimakumullah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Jadi rujukannya lengkapnya 20 sampai 23. Itu Allah menjelaskan tentang siapakah penduduk surga Aden itu. Siapakah penduduk surga Aden itu? Saya sering membawakan tema itu, dalil itu dengan tema masuk surga sekeluarga atau keluarga surgawi. Ada yang pernah ikut ngaji saya itu? Tidak ada. Wah, kayaknya perlu diagendakan juga nih di Odot ini ya. Masuk surga bersama keluarga. Hadirin non sewu, masuk surga bersama keluarga itu ternyata menjadi gimmick tambahan. Oh gimmick itu. Allah memberikan privilege. Oh mana privilege tambahan? Allah memberikan fasilitas tambahan. Bisa masuk surga itu ternyata lebih bahagia kalau masuk surga sekeluarga. Sambil contoh nih, jenengan kalau ke rekreasi, ke tempat rekreasi yang paling indah lah. Teng mriko Bu, ningali gunung sing indah banget napa niki nih pemandangan nih. Tapi jenengan piyambakan ijenan kelong. Indah nopo indah Bu? Awalnya masih indah Bu, lama-lama nggih kok ijenan nggih. Beda dengan kalau jenengan sekeluarga, betul. Rame-rame sekeluarga. Maka benar kata Allah itu, bahwasannya ada loh keluarga yang bisa masuk surga bareng-bareng, itu ada. Yang mereka disiapkan namanya surganya surga Aden.
Iku masuk surga bareng sak keluarga. Jenengan kira-kira kersa mboten masuk keluarga masuk surga sedaya? Bu, kersa mboten? Pengen tahu resepnya? Panjenengan ngawas surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai 23. Bocorannya. Karena di situ ada 7 hal yang perlu jenengan lakukan agar masuk surga sekeluarga. Bocorannya, nah ini bocoran saja, bocor halus. Salah satunya adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Bu, Ibu, jenengan ngersakaken masuk surga sekeluarga mboten? Maka salah satu caranya adalah jenengan ajarkan diri kita, keluarga kita, untuk membiasakan membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Nabi pernah dawuh untuk masalah ini, itu dalam pembahasan silaturahim. Nabi dawuh 3 hal. Silman koto'aka, sambunglah yang putus. Wa'uti man haramaka, dan berikan bagi mereka orang yang pelit kepadamu. Yang ketiga, wa'arid min man dolamaka, dan berpalinglah dari orang-orang yang mendolimi engkau. Hadirin, nek jangan kepingin bisa membalas keburukan dengan kebaikan, coba lakukan 3 hal ini. Pertama, silman koto'aka, panjenengan sambung sing mutus panjenengan. Nun sewu, umpama jenengan diputus kali tiang, meneng-meneng gak disopo, sing bener niku jenengan bales gak nyopo, napa jenengan nyopo disi? Dalam kan sing palingan biasanya kan lu gak nyopo, oke. Maka orang-orang yang istimewa, dia tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan dia menganggap adanya keburukan orang itu adalah peluang dia masuk surga adn. Nek enten tiyang mutus meneng-meneng gak nyopo panjenengan, jenengan jangan hadapi dengan podo-podo gak nyopo, jangan. Jenengan sadarlah itu peluang dari Allah agar jenengan bisa menjadi orang ahli surga adn. Cara gimana? Karena jenengan akan membalas keburukan dengan kebaikan. Maka kalau ada orang gak nyopo, dalam otak kita langsung, loh, peluang surga, oke. Pas wayai silaturahim ada gak nyopo menengai, lo boleh tak sopo sampean, awas sampean dia. Kenapa? Ini peluang surga. Bu, Ibu, nyantol mboten niki? Nyantol nggih? Alhamdulillah. Sayang gak nyantol niki. Sinaune rong minggu lho ngeten niki. Masya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli memaafkan, gitu ya. Hadirin, maka silman koto'aka, sambung yang memutusmu. Yang kedua, wa'uti man haramaka, berikan pada orang yang pelit sama kamu. Nun sewu, nek jenengan ana wong medit teng panjenengan, sing bener dibales medit, napa nyen paringin disi? Halo? Kabarane ngeten, Bu. Kabarane ngeten. Jenengan gak ada tonggo. Tanggiri panjenengan dadane gak ada yugo alit. Lahir putranya kecil. Biasanya tengene Jawa lah enten bancaan gitu. Brokoan. Acara brokoan jenengan gak diundang. Wong gak brokoan. Rodok gede anake sunat, Bu. Dadak paling ngoten gaya acara malih. Jenengan gak diundang malih. Tonggone panjenengan padahal. Marwon dhek rodok gede maneh lulusan sekolah, kuliah, lulus bancaan malih, gak diundang malih panjenengan. Anake lamaran, duwe acara, gak diundang malih panjenengan. Sampai mantenan, gak diundang malih panjenengan. Nah, giliran ganti panjenengan sing mantu.
Kira-kira tiangnya banyak undang tak boten? Iya dong. Kan kira-kira kan ngeten nah, jenengan titip undangan tanpa RT, Pak RT titip undangan sak komplek yo, kabeh tak undang kecuali situ iku. Astagfirullah. Maka jadilah orang istimewa, Bu. Kalau ada orang nggak ngasih panjenengan, jangan dibalas nggak ngasih. Baleslah kita yang ngasih duluan. Nyantol boten, Bu? Siap untuk jadi orang istimewa, Bu? Maka berikan orang-orang yang nggak berikan kita. Mulane jenengan nggak ada damel, jenengan nggak ada acara. Dadak napa enten modele jajan ngoten niku umpamane ngeten. Niku nek perlu Bu ditandai niku Bu, sing medhit niku kena loro. Mare wong gregetno kena loro arek iku. Jangan malah dibalas keburukan yang sama. Nah, yang terakhir wa'arid mimman dolamaka. Jangan pedulikan, berpalinglah dari orang-orang yang mendolimi engkau. Hadirin, kalau kita didolimi orang, jangan terus diingat-ingat. Sampai kapan selesainya? Maka orang-orang yang mudah memaafkan, inilah orang istimewa. Pon, balik tadi. Apa Bu? Kenapa kita maafkan? Pertama, perintah Allah. Yang kedua, dekat dengan ampunan Allah. Yang ketiga, bismillah. Yang ketiga, berkedudukan istimewa. Yang keempat, mendapatkan anugerah istimewa. Hadirin, kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi orang pemaaf? Nah, tadi kan sudah kita pahami dari fadilah-fadilahnya, sekarang bagaimana caranya? Hadirin rahimakumullah, paling tidak ada 3 yang kami coba sampaikan. Yang pertama, agar kita menjadi orang pemaaf, itu jenengan ingat-ingat terus fadilah-fadilah memaafkan tadi. Seseorang ketika mengingat fadilah-fadilah memaafkan tadi, bagaimana memaafkan akan dekat dengan ampunan Allah, bagaimana memaafkan akan berkedudukan istimewa, bagaimana mendapatkan pahala istimewa. Kalau panjenengan ingat itu terus, insya Allah akan mudah memaafkan, Bu. Maka kalau kita sulit memaafkan, camkan dalam benak kita, milih pundi nerusno bedodok napa ampunane Allah. Milih pundi, Bu? Ampunan Allah. Milih pundi nerusno bedodok napa mendapatkan predikat istimewa. Pilih pundi jenengan nerusno bedodok napa mendapatkan surga tipe istimewa. Maka sudah, maafkan saja, Bu. Maafkan saja. Jenengan kali koncone, kali dulure, maafkan saja. Apa sih salah mereka? Wong ngoten mawon lho. Wong kadar biyen waktu utang kudung ngapain lali niku to. Alah maafkan, Bu, ngoten mawon kok enteng. Kita lebih berharap mendapatkan ampunan Allah. Jenengan kali tonggone, apa sih salah dia? Oh, salah mau biyen gara-gara waktu acara gak ngundang kita. Alah biasa, Bu. Maafkan saja. Kita lebih memilih anugerah istimewa dari Allah Ta'ala. Kali bapaknya are-are yang sepuro, Bu, salah nopo bapaknya sih? Kok medhuwodok? Nah, kan paling pol kan bapak are-are nate izin nikah lagi niku toh. Maafkan saja gitu. Tapi ambek go kalian go ulek-ulek. Hadirin rahimakumullah, maka jadilah pemaaf. Dengan cara apa tadi? Yang pertama, mengingat-ingat fadilah memaafkan. Hadirin, perkara yang susah kayak apapun, kalau kita ingat terus fadilahnya, itu akan lebih mudah loh. Jenengan misalkan nun sewu, baca Quran itu susah mboten? Susah loh. Tapi kalau jangan terus ingat bahwasanya Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafi'an li ashabi, menjadi pemberi pertolongan bagi orang-orang yang suka membacanya, akan mudah kita belajar, akan mudah kita baca terus. Ada lagi misalkan Rasulullah dawuh,
kelak di alam barzah itu ada 30 ayat yang akan menjadi pembela kita di alam barzah itu. Siapa dia? 30 ayat itu surat Al-Mulk. Pirsa betul hadis itu, Bu? Pernah dengar hadis itu? Ada 30 ayat yang akan membela kita di alam kubur. Nun sewu, ketika di alam kubur kita sendirian apa rame-rame? Sendirian, gitu? Sendirian, Bu. Walaupun panjenengan rumen janjian kali bukannya arek-arek sehidup semati. Janjiannya di bawah pohon keres. Tetap nek pejayo ijenan, nggih mboten, Bu. Maka siapkanlah alam kubur kita. Sungguh beruntung mereka yang menyiapkan alam kuburnya sebelum ditempatinya. Maksudnya apa? Menyiapkan fasilitas di dalamnya. Alam kubur itu sempit, maka perluas dengan mudah memaafkan. Alam kubur itu gelap, maka terangi dengan sholat tahajud kita, sholat malam kita, sholat jamaah kita. Kemudian kubur itu akan sendirian, maka berbanyak teman dengan amal-amal soleh kita. Hadirin, maka orang-orang yang mempersiapkan alam kuburnya sebelum ditempati, itulah orang beruntung. Nah, salah satu yang perlu kita siapkan adalah pembela di alam barzah. Siapa? Surat Al-Mulk. Dibaca kapan, Bu? Setiap malam. Malam itu waktunya maghrib sampai subuh. Jenengan nek kober mantun salat maghrib penyen waos. Tabaruk mboten kata to, Bu? Hanya 30 ayat toh? 30 ayat. Nek saged penyen baca di dalam salat. Loh, Ustaz, mboten apal mboten apa-apa kan baca kan enggak apa-apa toh baca. Loh, Ustaz, kalau sholat baca bawa HP boleh nggak? Boleh. Nggak masalah nggak, Bu. Yang penting kan geraknya nggak boleh teman-teman kan. Dan yang nggak boleh itu kan begini, kalau pas saya sholat, ono WA ting, terus dibales, sik yo sik sholat, iku sing arep batal. Oh, ingat-ingat fadilahnya. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita mudah memaafkan? Di ayat yang pertama tadi, khudil afwa wa'mul bir urfi wa'alid anil jahilin. Surat Al-A'raf 199 tadi, Bu, yang pertama tadi, Bu. Itu terkandung bagaimana cara kita mudah memaafkan, Bu. Apa itu? Wa'arid anil jahilin. Apa sih itu maksudnya? Berpaling dari orang-orang bodoh. Apa maksudnya? Jenengan yang selektif. Informasi yang masuk ini selektif. Agar mudah memaafkan, jangan semua dimasukkan di pikiran kita, Bu. Non sewu. Di luar kita itu ada informasi yang macam-macam. Betul betul, Bu. Ada yang manfaat, ada yang nggak manfaat. Jangan pernah dengar informasi sampah. Pernah dengar apa itu? Apa itu informasi sampah itu? Informasi sampah itu adalah jenengan pirso gak untung, jenengan gak pirso gak rugi. Iya bener lah. Napa contohnya? Informasi sampah, jenengan mengerti lo gak tambah untung, jenengan gak ngerti gak tambah rugi. Maka jangan dimasukkan semua, Bu. Wah, ini terakhir, Bu. Ini selesai ya. Terus lewat jam Ustaz ngaten. Ya napa? Poin terakhir. Hadirin, maka kalau ingin mudah memaafkan yang selektif, jangan semua dimasukkan. Otak kita ini terbatas, Bu, kapasitasnya. Jangan semua dipikir. Nek yang gampang mikiran ini biasanya angelnya puruan. Jangan masukkan yang penting-penting mawon. Seperti kulkas, kalau sering cobakan kulkas. Kulkas mahal. Gitu. Jangan kulkasnya mahal karena 3 pintu, gitu. 10 juta harganya 3 pintu. Sing paling murah 2 pintu. Sing paling murah tanpa pintu, gitu. Jenengan terus kepingin ya napa caranya cek awet. Maka jangan semua dimasukkan kulkas. Ikan ayam masuk, ikan bandeng, oke, sandal minggir. Kan begitu, Bu. Selektif. Otak kita ini kapasitas terbatas, Bu. Jangan semua dimasukkan.
enten tonggone tumbas sepeda motor anyar mikir. Lapo jenengan mikir itu. Gitu. Enten podone napa tumbas griya enggal mikir. Jangan Bu, nanti kita jadi susah maafkan. Jangan semua dimasukkan pikiran. Hadirin Allah, maka jadilah orang pemaaf dengan pertama tadi mengingat-ingat fadilah memaafkan, yang kedua jangan semua dimasukkan. Wa'rid anil jahilin. Kenapa? Karena setiap informasi itu pasti berdampak dalam pikiran kita. Fokus saja sudah menjadi orang memaafkan. Gimana Bu tadi Bu? Yang pertama, agar kita mudah memaafkan, jadilah mengingat-ingat fadilah memaafkan. Apa fadilah memaafkan Bu? Yang pertama, dekat dengan ampunan Allah. Bukan perintah Allah. Kemudian kalau perintah Allah berpahala pasti kan. Kedua, dekat dengan ampunan Allah. Ketiga, kedudukannya istimewa. Keempat, pahalanya istimewa. Ingat-ingat terus itu sehingga kita lebih mudah maafkan. Yang kedua apa tadi? Selektif. Jangan semua dimasukkan. Fokus saja Bu. Terakhir ada cerita begini Bu, ini terakhir. Saya masih ingat dulu ketika di sesi motivasi dalam kelas kami di Pasca Sarjana dulu, begini ceritanya. Ceritanya ada lomba kata-kata. Jadi para kata itu mau lomba naik sampai ke ujung ke tingkat apa? Menara listrik nih, apa jadi? Dalam sutet. Para kata ini berlomba Bu. Kemudian wasitnya kata juga, ya. Para kata-kata peserta lomba persiapan, benar kan? 1, 2, 3, wah naik Bu. Yang bawah sorak-sorak kan pendukungnya kan, ayo, macam-macam begitu kan? Ada yang mungkin bahasanya rodok pendukungnya kurang ngapi, ayo masa ngene gak iso gitu ya. Satu persatu jatuh. Kecuali satu Bu. Satu ini terus naik. Semua heran, hening semua heran dong, kok bisa? Sing liyane jatuh, dia naik sampai ke tingkat tinggi. Apa yang terjadi? Punya usut, ternyata si kata yang menang sampai tingkat ini, dia ternyata tuli. Nah Bu, maka jangan semua dimasukkan pikiran. Fokus saja. Kita ingin akhirat, kita ingin ampunan Allah. Fokus saja sudah. Gak usah dirungokne. Enten wong sing muni, ngono Mbak, sampean bales lah enak, gak usah dirungokne. Ngono Mbak, sampean dongakno sing elek ae, jangan dirungokne. Fokus saja. Kita fokus menjadi ahli surga. Insya Allah. Semoga apa yang kita kaji hari ini memberikan semangat baru untuk kita menjadi apa? Pemaaf. Semoga kita semua yang hadir hari ini kelak menjadi dekat dengan ampunan Allah, mendapatkan predikat istimewa dan anugerah pahala yang istimewa. Demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi. Ada tanya jawab ya Bu? Boleh ada? Oke, silakan. Ada 3 menit sudah. Monggo, silakan. 1, lagi yang lain Bu. 2, sini. Mboten. 2 nggih. Baik, monggo Bu, silakan Bu. Pakai mic-nya. Pakai mic niku dah, nggih. Maju. Monggo. Monggo Bu, monggo. Yang dari sini tadi. Yang dari siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, maju mawon. Monggo Bu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ojot 5. Oh nggih, baik. Nggih.
silakan. Mungkin tahu bahwa oh ini sudah makan, gitu kan? Itu bagaimana sudah kita apakah boleh untuk menjaga sudah hati kita untuk istilahnya bukan sosialisasi kita, tapi teruskan juga karena ketika kita pulang itu memang berlayan gitu. Awalnya kalau proses itu maaf yang saya berikan itu berkurang. bukan ya kita ketemu tetap bersama bersama cuma bisa terlalu berinteraksi gitu. Baik. Nggih, monggo, napa? Boleh silakan Bu, monggo. Matur nuwun sangat Bu, nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nama saya Mudarriman dari Tasik Alisa. Oh, masya Allah. Nggih. Saya mau menanyakan kita semuanya hamba yang bertakwa pada dasarnya ingin mencapai surga Allah. Amin. Nggih, insyaallah betul. Kalau bisa kita sekeluarga bisa bersama-sama dan Amin. bahagia bersama. Amin. Yang saya tanyakan bagaimana caranya mencapai rahmat dan ridha Allah agar kita bisa mencapai surga yang utama. Baik. Nggih. Ditanya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun sangat. Ada dua pertanyaan. Yang pertama menghadapi orang sing jarak ngoten nggih. Habis dimaafkan, besok jarak malih. Pertama utang godhong gak nyaur dimaafkan. Besok utang jarik tambahan kan. Ngregetne tambahan. Hadirin, apakah boleh kita menjauh dari dia daripada iling-ilingen terus gitu nggih? Nun sewu. Memang manusia itu kan punya batas masing-masing. Tapi kalau secara umum, nek tasih iling-ilingen berarti belum selesai maafnya itu. Belum selesai maafnya. Karena kalau memaafkan, itu semestinya sudah tidak ada. Saya tidak mengecilkan arti sampun nyepuro loh nggih. Wis tak sepuro, tapi nyata jek ono 1% nang kene. Nggih, kadang-kadang soalnya nek di jarak, apalagi yang jarak ini ternyata bukan orang lain, bukan orang jauh itu nggih. Sakitnya tuh hadirin, maka yang pertama menurut kula berikhtiarlah untuk menuntaskan maaf kita. Menuntaskan maaf kita. Bagaimana caranya? Tadi ingat-ingat terus, Bu. Ingat-ingat terus tentang fadilah-fadilah besar tadi. Eman kalau kemudian apa yang Allah tawarkan itu bertukar hanya dengan kesel kita yang belum tertunaikan tadi. Maka ingat-ingat terus. Nah, yang kedua, kita berusaha menasehati itu boleh, Bu. Nasihat itu boleh agar dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi memaafkan itu bukan dalam rangka membenarkan yang salah. Enten yang jelas salah terus kita diam saja, bukan. Menasihati itu penting. Nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka nasihat itu penting. Nah, yang ketiga, ini bilang terakhir, Bu. Jika tidak memungkinkan juga, menjauh itu boleh memang sebenarnya. Boleh. Saya masih ingat kisah ketika Rasulullah SAW itu memaafkan salahnya siapa? Wahsy. Waktu Wahsy masuk Islam, Wahsy itu siapa, Bu? Yang membunuh paman Nabi, Hamzah kan? Masuk Islam itu, Nabi masih gesang itu, Bu. Apa jadi Nabi maafkan? Tapi kemudian Nabi pesan jangan nampak di hadapanku pokoknya. Silakan masuk Islam silakan, tapi jangan nampak di hadapanku. Begitu beratnya memang, Bu. Tidak sederhana. Tetapi kalau itu ternyata kita mengalami demikian beratnya, maka tidak ketemu itu lebih baik barangkali. Bukan sedang memutus silaturahim, tapi kak bolak-balik ketok. Karena di dalam senyummu ada dukaku. Kayak arek nom-noman nih kalau biasa gitu. Jadi, maka kadang-kadang itu ya itulah memang
manusia biasa, nggih, maka coba tahapan tadi Bu. Saya tidak sedang mengatakan Rasulullah itu nggak tuntas memaafkannya, bukan. Memang itulah berat sekali Bu. Orang kesayangan Nabi ketika zaman waktu itu semua musuh Nabi, sahabat Hamzah itu yang melindungi Rasulullah, itu justru malah dia dibunuh. Nah, artinya memang berat lah. Kita aja bayangkan Bu, kehilangan orang yang kita cintai, wah itu berat sekali gitu. Nah, maka saran saya seperti itu Bu. Kita tetap maafkan, kalaupun terpaksa Bu, itu pilihan terakhir Bu. Coba Bu, coba sambil dicoba tadi, putus sambung. Dia nggak ngasih, kita kasih ini ya. Jadi itu kita sampaikan. Tapi kalau masih jarak juga ada ya sudah, mungkin lebih baik gak ketok. Wallahu alam. Ini memang keterbatasan manusia biasa. Okay. Yang kedua tadi terkait tentang bagaimana bisa masuk surga, mendapatkan rahmat Allah. Kalau diruntut Bu, kata kuncinya cuma satu sebenarnya itu. Syukur. Syukur Bu. Saya lupa ayatnya. Kalau kalian syukur, maka itu akan menjadi keridhaan Allah bagi kalian. Tadi saya cari ayatnya, saya lupa ayatnya itu Bu. Jadi syukur itu kata kunci. Kalau kita ingin masuk surga, syukur aja Bu. Nah, permasalahannya syukur kita kadang-kadang masih belum sempurna. Ibnu Qayyim Jauziyah itu jauh, syukur itu 3 dimensinya Bu. Syukur dengan lesan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lesan kayak apa? Kita muji Allah, alhamdulillah, masya Allah, itu syukur lesan. Syukur dalam hati bagaimana coba? Bagaimana dalam hati? Dalam hati itu bukan kita mengucap alhamdulillah dalam hati, bukan Bu. Dalam hati itu digambarkan oleh beliau Al-Jauziyah ini, itu adalah engkau menerima pemberian Allah dengan cinta. Menerima semua pemberian Allah dengan cinta. Nun sewu, hujan itu pemberian Allah mboten? Nek menurut jenengan, hujan itu nikmat apa musibah? Salam? Nikmat nggih? Karena jenengan nggak berkepentingan dengan hutan terang. Coba bayangkan jenengan pun ngadeg terop 5, dadak hutan terus Bu. Kira-kira gitu. Jangan duwe gawe wis adeg terop 5 Bu. Dadak hutan terus, tamune buyar kabeh. Hadirin, kenapa? Sama-sama hujannya, yang satu mempersepsikan nikmat, yang satu mempersepsikan musibah. Di sini tantangannya Bu. Bagaimana kita bisa menerima seluruh pemberian Allah dengan cinta? Itu tantangannya. Artinya kita syukurnya tidak boleh pilih-pilih Bu. Nek pas wayai cocok kali karepe ati, alhamdulillah, gitu. Wayai napa? Arep-arep udan, jange ngedus napa? Ngairi sawah, hujan datang, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillahnya tidak salah, tapi kadang kita memilih-milih tadi. Nek cocok kali karepe ati, alhamdulillah. Nek cocok muring-muring. Nah, maka tantangannya adalah bersyukur dalam hati adalah menerima semua pemberian Allah dengan cinta. Latihan. Anak misalkan, anak niku jenengan kagungan yoga sekawan. Niku sedaya cocok kali karepe jenengan nah. Boten nggih? Sing pertama cocok, arek pinter, ganteng pisan, hafal Quran cocok. Sing nomor loro pinter gitu. Dadak sing nomor 4 Bu. Greget nih. Takoni koncone, "Ya apa Mbak Yu anak sampean sing pertama alhamdulillah, kedua, sing terakhir lho Mbak Yu niru Mbak Yu wetan." Mbak Yu wetan karo apa-apa disalah-salahno. Lapo iki lho. Maka itulah tantangannya Bu, bagaimana menerima semua nikmat Allah dengan cinta. Itu Bu, itu syukur yang kedua. Yang ketiga, terakhir, syukur dengan perilaku. Apa itu? Ketaatan kepada Allah. Semakin taat, semakin taat. Harusnya semakin banyak pemberian Allah semakin taat Bu. Jenengan biyen kagungan putra sehat mawon pun alhamdulillah, pun seneng. Sekarang punya anak sudah sehat, pinter, hafal Quran lagi. Harusnya syukur jenengan tambah banyak. Harusnya jenengan tidak cukup alhamdulillah nih, tambahi. Tidak cukup dengan sholat duha jenengan, tambahkan lagi dengan sodako yang banyak. Menang-menang sholatnya tambahi apa qobliyah ba'diyah nambah. Lho Mbak Yu kok tumben sholat qobliyah ba'diyah? Ya soalnya bapaknya mari munggah pangkat. Nah kan.
Lho sampean tumben kok saiki sedekah kok malah akeh. Ya alhamdulillah anakku hafal Quran. Mriki enten wonten niku. Enten nggih. Mirip jenengan toh. Nah, ayo makanya napa syukur itu 3 tadi itu Bu. Kalau itu dilaksanakan insya Allah rahmat Allah akan datang dan semoga kita masuk surga bersama-sama. Betul nggih? Baik, ajarkan anak-anak kita Bu itu Bu. Kalau ingin detail lagi ngaji yang Ar-Ra'd ayat berapa tadi? 21 sampai 23. Nggih. Itu insya Allah ada ayatnya tentang masuk surga sekeluarga. Kawan-kawan ngaji itu insya Allah. Nggih. Baik, cukup sebentar nggih. Semoga manfaat. Nggih, semoga manfaat apa yang kita bahas hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya cukup atau doa sekalian? Udah. Doanya Ustaz aja lah. Doanya Ustaz Iman aja gitu. Ustaz. Iya, doanya beliau aja. Saya oke. Hadirin, sebelum kita doa, saya ajak zikir. Mungkin sudah pernah sebagian saya sampaikan di forum yang ini, atau mungkin ada yang belum tahu, saya sampaikan kembali. Ada zikir yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Nabi Ibrahim dalam kondisi terikat dilemparkan ke tengah-tengah api, gitu kan? Sesaat sebelum jatuh ke api itu Allah ajarkan zikir itu kepada beliau, sehingga kemudian Allah berkenan salah satunya dengan sebab itu Allah memberikan rahmat pertolongan sehingga beliau tidak kepanasan di dalam. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau dalam teks yang lain hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu hanya beda teks saja, beda dhamir saja. Nah, hari ini kita ini sadar atau tidak pada kondisi mirip itu. Ketidakberdayaannya mirip Nabi Ibrahim yang dilemparkan tadi. Lihat kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi keamanan, kita sedang posisi seperti itu, nggak berdaya. Ayo kita serahkan urusan kita kepada Allah dengan zikir ini. Kita baca 3 kali, kita serahkan urusan rumah tangga kita, serahkan susahnya ngerawat anak kita, susahnya mungkin sakit kita yang belum sembuh-sembuh, serahkan pada Allah semua dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa lengkapnya? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca 3 kali bareng-bareng, nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد من بوي لجلالك وعن سلطانك والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وتحب ربنا وترضى حمدا لا ينقضي ولا يفيد ولا يفنى ملء السماوات كامل وارضك وما بينهما من واستمشى بعد عدد ما حمدك الحامدون وغفر عن ذكرك الغافلون والصلوات والسلام على عبدك رسولك النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم انبيائك رسولك خيراتك من خلقك وامينك على وحيك وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا حاجدا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها سرتها يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon bimbing kami ya Allah menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Mohon bimbing kami ya Allah, mudahkan kami untuk menjadi contoh kebaikan buat putra putri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon Engkau terima amal ibadah kami, puasa kami, sedekah kami, salat kami, dan seluruh amal ibadah kami ya Allah. Mohon Engkau berkenan menerimanya ya Allah. Walaupun banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah, walaupun banyak kurang di sana sini ya Allah, mohon Engkau berkenan menerimanya ya Allah. Walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah, mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang sesuai dengan contoh Nabi-Mu, mohon ampuni kami ya Allah. Mohon Kau terima amal kami ya Rabb, dan mohon Kau berkenan membimbing kami memperbaiki diri setelah ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra putri kami, jadikan mereka putra putri yang soleh dan solihah. Jadikan mereka putra putri yang kelak membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Jadikan mereka putra putri yang kelak menjadi sumber kebahagiaan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami jadi contoh kebaikan buat mereka dan buat orang sekeliling kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amin. Hadirin, demikian ada kurang lebihnya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan semoga bisa dilaksanakan untuk memperbaiki diri kita semuanya. Semoga semakin hari semakin baik dan kapanpun kita bertemu ajal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ketemu dengan kesempatan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjadi orang istimewa dengan apa? Menjadi pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.